gue pernah merasakan menjadi minoritas dan sakitnya ketika lo ngomong, tapi lo nggak didengar gitu. Dari situ gue mulai, gimana sih cara berkomunikasi? Gitu. Hidup itu penuh dengan makna, terutama untuk diri lo sendiri. Tapi lo akan lebih bahagia ketika hidup itu bermakna untuk orang lain. So, mengutip Ichi, life is matters for yourself, but more for society. Kita balik lagi di edisi PR Talk tentang komunikasi. Komunikasi itu sangat penting kalau kalian ingin sukses dan ingin menyuarakan ide kalian. Kita akan belajar dari teman muda, yaitu Ichi dari ISEC Indonesia, tentang skill komunikasi yang baik. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan mulai podcast PR Talk pada sesi Generation Then Now. Halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan hai Facebook. Kita balik lagi di PR Talk edisi Generation Then Now. Kali ini gue ngajak teman gue sekali lagi untuk jadi co-host di edisi PR Talk membahas tentang generation, perbedaan paradigma antara generasi muda dan mungkin yang lebih senior dari mereka, tentang bagaimana itu cara kerja, cara berpikir, dan juga cara memandang kehidupan dari sudut pandang mereka secara pribadi. Nah, kita akan kaitkan dengan konteks kita sebagai profesional di bidang marketing and public relations untuk bisa belajar nih, saling belajar baik dari yang muda dan dari yang senior. Nah, bersama dengan gua hari ini juga gua undang istri gua tercinta. Boleh diperkenalkan, silahkan. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Olivia di PR Talk Season 2. Ya, kayak biasa nih, kita semua seru-seruan bareng discuss sama yang kali ini adalah generasi muda yang oke banget. Oke, so di season kedua ini gue mengundang teman yang sangat, gue bisa bilang apa ya, sangat muda sih sebenarnya, sangat muda, tapi juga kalau misalkan bekerja itu penuh dengan dedikasi. Nah, ini gue perkenalkan dulu secara singkat, namanya adalah Muhammad Rizkullah, maunya dipanggil Ichi. Teman-teman buat yang belum kenal, Ichi ini adalah salah satu perwakilan dari ISEC Indonesia. ISEC Indonesia sendiri itu adalah satu organisasi pemuda, dan nanti mungkin Ichi bisa ceritain seberapa luas jangkauan ISEC untuk membantu dan mendevelop anak-anak muda di Indonesia. Dan yang paling menarik adalah Ichi ini sekarang di ISEC profesinya adalah National Head of Public Relations. Jadi berarti mengenai PR, mengenai komunikasi yang ingin disampaikan oleh ISEC, khususnya untuk teman-teman muda di Indonesia, ini pastinya dari kepala dan mulutnya Ichi nih. Nah, ini menarik banget. Nah, sekilas mengenai profesinya Ichi, ini Ichi itu adalah lulusan dari Universitas Brawijaya. Nah, ini gue nggak tahu apakah sudah lulus atau belum, nanti mungkin boleh cerita. Tapi yang perlu di-highlight adalah kontribusinya atau track record-nya di dunia komunikasi ini sudah cukup banyak nih. Banyak banget brand-brand yang sempat disinggahi oleh Ichi untuk bekerja di sana. Dan terakhir yang paling dekat nih, 4 bulan yang lalu sempat menjadi business development di Salim Group. Terus ada menjadi content writer juga, freelance writer di Medium. Ini story-story tentang kehidupan, tentang ya short story untuk memacu kita nih sebagai manusia untuk bagaimana berpikir positif dan menjalani hidup. Sekarang sudah setahun ya untuk posisinya di ISEC Indonesia sebagai National Head of Public Relations. Nah, so kita langsung aja dengerin suaranya Ichi. Mau gua sapa dulu. Halo, Ichi. Halo, Tio. Yes. Tadi gue udah kenalin tuh. Ada yang salah, ada tambahan nggak nih kira-kira? Enggak sih, yo. Tadi gue lebih yang kayak, suara seperti apa yang harus gue keluarkan ketika disapa Tio kali ini? Apakah suara berat? Apakah suara Betul. Gue harus membaca nih. Kira-kira pendengarnya Tio ini nih lebih suka suaranya lebih ke berat atau lebih yang cempreng natural gue ini kayak gitu. Iya, for your background story, pendengar PR Talk itu kebanyakan memang PR people, anak-anak praktisi PR dan marketing communication, dan lebih khusus karena gue tergabung di komunitas podcasters Indonesia dan podcast movement Indonesia di Facebook. Jadi itu banyak banget anak-anak podcast yang memang pengen belajar nih mungkin secara teknik podcast kita nggak banyak ngajarin, tapi secara memandang kehidupan dan juga profesi seperti apa dari narasumber yang kita undang, khususnya untuk season kedua Generation Then Now. Nah, for your information, rekaman podcast ini, khususnya untuk segmen Ichi sekarang adalah segmen penutup
dari obrolan dengan generasi muda yang lain. Jadi sebelumnya, Wah. yes, gue udah ngajak lima generasi muda untuk sharing, berbicara, dan lu adalah orang kelima yang gue interview. Gue jadikan domain Wah. research untuk melihat pandangan anak muda nih mengenai profesi marketing and public relation. Monggo Ci, mungkin kalau mau berkenalan secara langsung dengan listeners kita, silakan. Oke, sebelumnya tidak sopan untuk gue kalau misalnya gue nggak bilang it has to be an honor for me to be invited in here. Ya, sebelum gue mengenalkan diri gue, mungkin gue mencoba menganalisa sebetulnya setiap kali ada acara, misalnya ada yang perkenalan atau dia lagi explanation tentang diri dia, sebenarnya tuh yang dicari tuh apa sih? Yang mau didengar apa? Itu dia. Itu yang sebenarnya gue cari tahu, karena kalau misalnya gue, oke, nama gue Muhammad Rizkullah, gue sekarang kerja di ISEC di bagi PR, mungkin orang-orang tuh akan, expect-nya dia akan keluar seperti ini. Bener gak sih, Yo? Ya. Tapi mungkin yang akan gue kenalin gue adalah Ichi again, karena nama gue panjang banget, jadi biar lebih akrab, kita bisa panggil Ichi aja. ICHI ya. Karena kalau misalnya setiap kali teman-teman gue ngeja salah nama gue, mungkin gue udah jadi miliarder kalau dapet duit tuh. Karena salah mulu gitu. BTW bercanda. Jadi sekarang kebetulan gue lagi kerja di bagian PR-nya ASEC Indonesia. Dan gue kebetulan menempuh studi gue di Universitas Brawijaya. Dimulai di tahun 2014. Alhamdulillahnya tuh udah lulus. Fun fact-nya adalah kalau misalnya dicari, gue tuh jurusan apa, gue tuh bukan dari jurusan Visipol atau ilmu komunikasi, tapi gue dari jurusan Saintek kayak gitu. Tapi dari situ justru gue belajar, gue discovering, ternyata tuh gue lebih condong ke bagaimana bisa mengekspresikan atau mengkomunikasikan. Dari situ gue belajar, ternyata gue lebih suka berkomunikasi ya anaknya. Makanya sekarang gue lagi kerja dan mendalami untuk belajar lebih nih. Salah satunya sama Tio, belajar lebih gimana sih cara berkomunikasi yang baik dan benar. Thank you, Ci. Kita semuanya belajar lah. Gua walaupun level gue bisa dibilang memang sudah kerja di mana-mana, tapi balik lagi, yang namanya belajar tuh nggak ada habisnya, men. Kita harus terus belajar, terus ngasah kompetensi, dan satu hal yang gue seneng dari diskusi dengan generasi muda, kalian tuh membuat gue insecure, dalam artian insecure positif, bukan insecure negatif. Which mean anak-anak muda nih driving force-nya nih gila banget, men. Selain driving force yang gila, kalian itu sebenarnya punya banyak insight yang membuat kita mungkin yang lebih senior dari teman-teman itu merasa, oh iya ya, gue bisa belajar loh dari driving force kalian, dari cara pandang kalian, dan juga dari bagaimana kalian membawakan diri. Nah, ini satu hal yang memang gue bisa belajar sekali lagi, walaupun ini masih pembukaan, masih 5 menit awal, gue udah belajar satu hal dari lo, which is adaptasi, menempatkan diri. Kayak tadi lo bilang, setiap gue membawai acara, setiap gue masuk ke dalam komunitas, gue akan pertama lihat dulu, di komunitas itu orang-orangnya seperti apa. Bagaimana gue bisa memperkenalkan diri gue, supaya gue bisa lebih deket dengan mereka. Sehingga apa yang gue omongin, itu bisa masuk ke kepala mereka. Gak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. That's a good quote from you since the beginning. So we are expecting a lot of things like that in this discussion coming out from your mouth. Okay, so buat opening gue pengen kasih ruang buat istri gue bertanya langsung ke Ici nih untuk pertanyaan pertama. Silakan, Liv. Mungkin bisa diceritain nih gimana perjalanan lu nih yang dari jurusannya kan beda banget nih. Tadi ya Science Tech ya kalau gue nggak salah. Terus bisa masuk ke PR-nya ISEC gitu. Selama di ISEC itu bagaimana nih untuk journey-nya sebagai PR? Oke, kalau misalnya ditanya kayak, kalau jurusannya ini kenapa lo sekarang mendalami di PR? Itu kayak most of my friends are asking me kayak, wah lo kenapa lo nggak mendalami dari major lo aja atau dari jurusan lo? Karena kan lo udah tekun dalam belajar itu, sia-sia dong kuliah lo. Itu kan kayak, wah ini pukulan pertama nih ketika gue menemukan passion gue langsung digituin kayak, ternyata itu challenge yang pertama. Tapi sebelum sampai situ, mungkin gue akan cerita dimulai dari keresahan gue ketika gue kuliah kayak gitu. Ketika gue kuliah, gue ngerasa kayak, kok gue biasa-biasa aja di kampus kayak gitu. Gue ngerasa kayak, mungkin dulu gue belum tahu sebenarnya kayak unique selling point dari diri gue tuh apa. Gue nggak mencari hal itu. Tapi yang membuat gue resah adalah kenapa teman-teman gue keren, tapi gue biasa aja. Atau kenapa gue sangat amat di bawah rata-rata gitu ya. Kayak
teman-teman gue ini udah jadi speaker di mana-mana atau jadi moderator, hal-hal seperti itu. Sebenarnya yang ngedrive gue awalnya tuh gue ngelihat senior-senior gue kayak dia jadi speaker dan dia jadi moderator. Sebenarnya simply dari itu dulu kayak gitu. Pas lagi gue kuliah, gue ngelihat teman-teman gue di BEM kayak gitu kan, dia keren banget gitu. Kalau wibawanya dapet banget, dan dari situ tuh gue pengen bisa kayak gitu. Jadi ketika gue kuliah, gue tuh target gue mau jadi 3 kali speaker conference atau acara kayak gitu. Nah dari situ gue belajar, akhirnya gue mendalami suatu pembelajaran. Gue waktu itu belajar di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan sebenarnya berangkat dari keresahan lagi sih. Biasanya mungkin gue dan kita semua lah generasi muda, kita mulai dari keresahan gitu ya. Dengan adanya keresahan, tergerak lah. Nah, gue resah dari beberapa hal yang akhirnya gue ngerasa kalau misalnya bukan gue, siapa lagi? Masa ya gue harus bertumpu sama orang lain ketika gue mau memberikan ide untuk kampus gue kayak gitu intinya. Akhirnya gue mulai masuk ke kampus, organisasi kampus, gue belajar sampai akhirnya di tahun 2016 gue dapet kesempatan untuk berangkat ke luar negeri kayak gitu. Itu first touch point gue sama Isaac. Nah, di touch point gue di Isaac waktu itu gue ngerasa sangat amat melelahkan gitu. Yang dimana ini pertama kali gue beda time zone selama 6 jam ya. Kalau nggak salah tuh sekitar 6 jam. Waktu itu gue berangkat ke Ukraina. Jadi di Ukraina sama Indo, kalau nggak salah beda 6 jam. Jadi gue tuh kayak di kota kecil gitu sih, yo. Bukan kota kecil sih, kota pariwisata. Itu paling tepat. Di kota pariwisata itu waktu itu gue cuma bertiga orang Indonesianya. Gue belajar dari situ kayak, di Indonesia, to be very honest, gue tuh nggak pernah ngerasa menjadi minoritas. Pun gue menjadi minoritas, gue tidak akan tersiksa seperti apa yang bukan tersiksa. Gue tidak mengambil kata tersiksa, tapi gue ngerasa gue lebih nge-challenge diri gue ketika di Ukraina kemarin. Karena ketika gue bertiga, stereotyping muncul dan all the perspektif lah, kayak sampai akhirnya gue ngerasa kayak oke, kita tuh emang nggak bisa. Gue tuh pengen bisa mengadvokasikan suara-suara temen-temen gue yang minoritas kayak gitu, karena gue tahu rasanya ketika jadi minoritas. Mungkin di sini gue tidak coba menggurui, tapi gue pernah merasakan menjadi minoritas, dan sakitnya ketika lo ngomong, ketika lo mengadvokasikan suara lo, tapi lo nggak didengar gitu. Dari situ gue mulai, gimana sih cara berkomunikasi gitu, gimana sih bisa lo didengar kayak gitu. Mungkin sampai situ dulu kali ya. Mbak, gue punya following question nih. Kenapa Boleh, ya. lu harus mengambil jalur komunikasi? Tadi di awal lu sempat bilang ya, gue punya target, ya gue 3 kali harus at least menjadi moderator atau public speaking di kampus gue sendiri. Which is waktu itu kampus lu adalah, lu jurusan saintifik kan? Kimia ya? Kalau gue nggak Betul. Mungkin pertanyaan gue gini, karena untuk menjadi sesuatu yang memberikan impact untuk katakanlah ranah kampus gitu, banyak yang lo bisa lakukan. Untuk kimia apalagi, lo bisa doing a research, making something. Tapi kenapa lo memilih sesuatu yang menurut gue ini di luar dari apa domain expert lo ya, menjadi public speaking, moderator, dan menyuarakan, tadi lo bilang advokasi, menyuarakan apa yang gue rasa ini penting untuk disuarakan. Kenapa lo milih part yang itu? Lagi kembali dari keresahan gue rasa mungkin dan gue tidak bisa memvalidasi ini karena ini hanya pendapat gue. Banyak banget teman-teman gue, banyak banget saintis di jurusan gue ini yang dia tuh memiliki ide tuh yang bagus-bagus banget, yuk. Yang bagus banget, yang kayak kalau misalnya gue ngeliat ini, wah ini gimana caranya kayak gitu. Cuman pertanyaannya adalah kenapa sih ini nggak terjadi kayak gitu loh. Kenapa the idea was really great, but then the question is why it couldn't be happen. The question is like, is this the way how you package the program kayak gitu? Gimana cara lo nge-package programnya atau nge-package idea lo supaya bisa didengar kayak gitu? Karena kan menurut gue gimana caranya supaya didengar, itu dia triknya kayak. Nah dari situ tuh gue belajar, gimana sih cara ide-ide ini tuh bisa didengar kayak gitu. Jadi gue mulai dari komunikasi, kayak gitu. I see. Been there done that actually. Bukan membanggakan diri gue, tapi anyway, gue waktu sekolah, gue SMA lah ya, ranah SMA, which is di sana waktu itu gue jurusan IPA. I do have aspiration to be a doctor actually, to be doctor, literally doctor. Gue punya aspirasi ke sana.
Gue IPA, nilai bagus segala macam. Tapi satu hal yang gue lihat adalah di jurusan IPA banyak banget anak yang super pinter, bisa buat apapun. Perhitungan matematikanya jago, dia bisa menyelesaikan proses perhitungan yang sangat kompleks. Bahkan waktu itu kita punya logika dasar, pelajaran logika dasar untuk bangun ruang dan lain sebagainya. Gue suka banget karena gue hobi menggambar. Itu pelajaran yang paling gue suka. Three dimensional dan lain sebagainya. Banyak yang pintar-pintar, tapi sedikit dari mereka yang bisa berbicara. Dan gue berbeda. Gue mungkin ya lu ngelihat gue sekarang kayak gue luas banget ngomong, gue enak banget kalau interview orang. Karena pada zaman itu justru gue merasa diri gue yang aneh. Atau teman gue merasa gue aneh. Karena paradigma stereotype anak pintar zaman dulu, tahun 90-an, mungkin sebelum 90-an, anak-anak pintar tuh, sorry ya, mohon maaf sekali lagi, 1, culun. 2, kutu buku. 3, maunya mikir sendiri. Takut untuk sharing informasi, karena ketika dia sharing informasi, temennya akan jadi pintar dan mungkin akan bersaing. Sekali lagi, ini dari kacamata gue, mungkin berbeda di orang lain. Tapi satu hal yang gue percaya, gue waktu itu pernah ngobrol juga sama, actually orang tua gue, bokap gue meninggal pada saat gue SD kelas 4, jadi gue belajar dari papa-papanya teman-teman gue. Jadi gue anggap bokap teman gue itu adalah bokap gue, karena gue banyak dapat insight dan ilmu dari mereka, yang notabene, mereka itu mungkin di bidang ekonomi ya, rata-rata punya bisnis, jadi manajer, dan lain sebagainya. Satu hal kesamaan yang gue dengar adalah dari mulut-mulut mereka, papa-papanya teman gue, banyak orang pintar di dunia ini, khususnya di Indonesia. Tapi sedikit orang pintar yang bisa menjual diri mereka. Kepintaran itu penting, tapi komunikasi itu menjadi lebih penting. Percuma kamu punya banyak ilmu, banyak teori, tapi suara kamu nggak didengar dari orang lain. Nantinya kamu akan kehilangan kesempatan untuk bisa dipercaya oleh orang lain. Satu hal yang gue kenal, dan itu merubah hidup gue setelahnya. After that, gue tetap nggak melupakan si biologi, karena gue suka banget biologi, dan gue suka menggambar, gue suka arsitektur, dan lain sebagainya. Gue tetap melakukan hal itu di sela-sela waktu, ketika gue pengen belajar. Tapi gue merubah mindset gue menjadi seorang bisnis, seorang entrepreneur, yang mungkin lebih networking dan communication. Karena gue percaya menjadi orang pintar harus bisa berkomunikasi, sehingga seperti yang lo bilang, apapun inovasi yang lo bisa buat, itu bisa tersampaikan dan dipahami oleh orang lain, sehingga lo bisa dipercaya. Mungkin seperti itu ya, Ci. Mungkin lo mau nambahin? Iya, gue sepakat banget sih yo, dengan poin komunikasi itu. Dan the art of communication tuh membuat gue kayak menjadi driver gue sekarang ya. Untuk bertanya-tanya gimana sih, dan gue tuh sampai di titik dimana kayak okay, I'm dealing with multiple stakeholder, then I need to know how to approach them differently or to treat them differently. For example, mungkin kayak dalam komunikasi menurut gue tuh nggak bisa ketika gue ngomong sama orang tua gue bilang seperti ini, nggak masuk nih kalau misalnya the way how we discuss kayak gitu. Tapi mungkin ada caranya masing-masing yang supaya itu tuh yang mungkin bahasanya ngulik di komunikasi kali ya. Nah, ini gue ada pertanyaan lanjutan nih. Pertanyaan kedua dari gue. Nah, tadi kita tahu ya, untuk menjadi seseorang yang dipercaya, memang kita harus bisa berkomunikasi. Tapi teman-teman listeners, PR people, dan juga marketing, don't get me wrong, please don't get me wrong, bahwa kalau memang teman-teman passion yang nggak di sana, atau kalian tidak merasa feeling good to communicate with other people, ya kalian nggak harus jago banget komunikasi. At least kalian tahu basic-basicnya. Karena gue percaya di dunia ini tuh ada role play-nya. Kayak kita main sepak bola, dalam sebuah tim tuh ada role play-nya. Ada yang jadi striker, sayap, midfielder, penjaga gawang gitu. Kalau memang role play kalian adalah menjadi orang pintar, ya udah, kalian tinggal berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa mewakili otak kalian menjadi mulut dan tangan kalian. Tapi satu hal yang gue garis bawahi, at least teman-teman semuanya, semua orang Indonesia dan semua manusia di dunia ini harus memiliki pemahaman mengenai basic communication, sehingga kalian nggak lost in the situation gitu ya. Kalian bisa menyampaikan suara kalian at the very beginner level. Nah, gue pengen nanya pertanyaan kedua. Menurut lo pribadi, dari track record lo, karir lo di ISEC, dan background lo sebagai seorang kimiawan, kira-kira basic communication apa sih yang harus dimilikin oleh kita, umum lah, sebagai manusia? Menurut gue, gimana cara lo bisa melihat lawan bicara, counterpart lo, kayak gitu. Menurut gue, coba kita lihat dulu, gimana sih cara mereka berkomunikasi kayak gitu. Simple things-nya adalah kayak lo analisa,
dan lo tahu caranya gimana kayak gitu. Itu aja, kayak misalnya gue tahu nih bokap gue keras banget nih. Kalau misalnya bokap gue keras, kalau gue approach lebih keras lagi, wah bokap gue bisa gak masuk tuh komunikasinya. Karena yang gue pelajarin, banyak masalah terjadi itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi lebih bagaimana menyampaikan pendapatnya, kayak gitu loh. Makanya sering banget ada yang dimana kalau misalnya kita lagi meeting atau lagi monthly report seperti itu, kayak iya nih permasalahannya misunderstanding kayak gitu, bukan perbedaan pendapat kayak gini-gini, sampai akhirnya ketika di breakdown ke funnel flow-nya, oh kita tuh sama kita sama point of view-nya, yang beda tuh cuma cara penyampaian dan cara penerimaannya aja kayak gitu loh. Benar. Dan ini kayaknya terjadi juga di project team ya. Kalau orang-orang cendekiawan atau kimiawan itu kan pasti bekerjanya nggak cuma sendiri tuh si researcher ya. Kayak satu tim bisa berdua, berlima, bertiga. Dan masing-masing orang kan punya cara penyampaian yang berbeda-beda. Nah itu yang kadang menjadi clash, dan ketika itu jadi masalah, dan itu membuat si project kalian jadi bisa kendor, molor, kayak gitulah. Bahkan nggak jadi, timnya pecah. Dan ini juga terjadi di kehidupan sih, kayak misalkan gue sama istri, sama Livia, kalau misalkan kita berdua ngobrolnya nggak match gitu ya, misalkan ada gue tinggi, disambut sama Livia nadanya tinggi, terus lama-lama makin tinggi, lama-lama udah pisah kita. Karena masing-masing orang kan punya kemampuan penyampaian yang berbeda-beda. Tadi yang 3 hal yang gue bisa tangkap dari Ici, yang mungkin jadi pembelajaran buat teman-teman, sebenarnya simple kok untuk bisa mengetahui basic communication. Yang pertama adalah analisa, menganalisa penyampaian orangnya. Ada satu sesi PR Talk bersama dengan Chandra Ruswidiawan. Dia adalah Ketua Umum dari Ikatan Putra-Putri Bahari 2019-2020. Informasinya adalah, a good listeners is always a good speakers. Jadi pembicara yang baik pastinya dia pendengar yang baik. Karena apa? Dia menganalisa, oh orangnya, oh Ici seperti ini, Olivia seperti ini. Sehingga masuknya tuh lebih enak. Dan daya analisa tidak cukup dimilikin, harus punya daya output yang bagus. Daya output yang bagus tuh ada 2. Kalau gue belajar di dunia sales, dunia marketing, dulu gue punya teori namanya match and mirroring. Kalau Livia ingat dulu waktu kita kerja di English First, waktu itu marketing head-nya namanya Mas Angga, kita diajarin cara sales, doing sales, konsultatif, tapi dengan cara match and mirroring. Misalkan Ici nyantai nih, ya udah kita agak santai juga. Jangan Ici tegang, wah kita makin tegang gitu ya, makin deketin muka kita ke layar. Yang ada orang jadi risih gitu. Jadi pada saat orang ketawa, berarti they are responding our jokes gitu. Ici ketawa, dia respon bercandaan kita. Ya kita ketawa juga, kita senyum juga. Jadi itulah maksudnya match and mirroring. Seperti melihat diri kita di kaca. Kalau kita melihat diri kita cemberut, ya tentunya kita juga nggak enak. Kalau kita melihat diri kita senyum, kita juga enak bawainnya. Dan yang terakhir adalah voice tone. Jadi pada saat orang itu berbicaranya tinggi, ya kita jangan nyambut tinggi juga. Ketika orang berbicara tinggi, kita agak rendahin, lower tone. Ketika orang bicara lebih rendah, kita jangan juga kelewat lebih rendah juga. Yang ada udah boring orang. Jadi voice tone, intonation itu perlu dijaga. Supaya apa? Pembicaraan ini komunikasi kan 2 arah. Jadi lebih atraktif. Jadi orang enak, enjoy, segala macam gitu. Jadi balik lagi 3 hal itu, analisa, match and mirroring, dan yang terakhir adalah voice tone. Nah, mungkin Livia mau kasih tambahan atau ada next question buat Ici. Aku ke next question saja ya. Gini Ci, ini kan sesuai tema kita nih, Generation Then Now. Nah, gue pengen tahu dari sudut pandang lo mengenai anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin bisa dikasih pendapat gitu maksudnya. Oke, jadi kebetulan di ASX sendiri itu kita emang fokus kita adalah mengembangkan kepemimpinan dalam anak muda. Jadi most of our project is relate with the young people sendiri, with the youth itu sendiri. Jadi kayak membayangkan bagaimana kalau anak muda kita bisa mengengage atau mengajak anak-anak muda untuk berkontribusi terhadap society kita. Yang dimana sekarang gue ngelihat peran anak muda tuh besar banget ya. Waktu kemarin aja gue tuh sempat dengar, mungkin Livia sama Tio dan listener juga udah pernah dengar, bahwa yang punya peran penting dalam pandemik saat ini tuh anak muda. Karena dengan digital era ini, information is very very accessible, dan si anak muda ini loh yang lebih yang bukan yang lebih expert atau lebih handle, tapi lebih dekat kali ya, lebih dekat dengan si sosial media ini, si anak muda. Jadi kayak gimana kita bisa strengthening our youth ini bisa dari si anak muda, karena anak muda ini
potensinya besar banget dan buat gue setelah gue belajar dari Isaac, gue tuh percaya bahwa semua anak muda itu memiliki potensi yang bisa dikembangkan, yang dimana bisa mengontribusikan kayak gitu. Kadang tuh gue suka amaze sendiri gitu loh, kalau misalnya gue lagi ngeliat teman-teman gue di Isaac yang baru umur 18 tahun, umur 19 tahun, dia tuh udah ngerjain project sosial yang menurut gue impact-nya besar banget kayak gitu. Yang mungkin teman-teman listener di sini juga kalau untuk melihat social project tuh suka banget ngerjain social project kayak gitu. Karena kan si social project ini fulfilling your selfless reason. Kalau kayak sincerity lo tuh dapet. Karena gue juga belajar lagi, life is not only about achievement, but it's also about fulfillment kayak gitu. Jadi ketika dia ngerasain si social project ini, gue tuh ngerasa goosebumps sendiri gitu. Kayak, wah kok bisa ya, hebat banget nih anak-anak muda kayak gitu. Makanya dari situ driver gue adalah, gue tuh percaya bahwa setiap anak muda, gue udah ngeliat lebih dari 1.000 anak muda di Isaac udah ngerjain banyak banget project, dan gue ngeliat impact-nya, dan dari situ gue percaya bahwa semua anak muda bisa ngedevelop kepemimpinannya atau leadership skill-nya dalam diri dia untuk bisa contribute more, seperti itu. Satu hal yang gue lihat benang merahnya ada nih, karena lu udah jadi orang kelima mewakili generasi muda yang gue undang. Anyway, ada teman gue, Eja. Eja itu jebolan Abang None Jakarta 2013, terus tadi Chandra, Putra Putri Bahari 2019-2020, ketua umumnya. Kemarin kita joinan sama Perhumas Muda Malang juga, Mas Gandung Senatama, terus ada dari Unbrau ya, Liv ya, kalau nggak salah. Julian dan Rama, dia mewakili Young on Top. Nah, sekarang lu mewakili Isaac. Dan satu benang merah yang gue dapat dari generasi muda, mungkin saat waktu kita masih SD, SMP, SMA, bahkan universitas, waktu gue sama Livia masih muda lah, kita katakanlah gitu, belum banyak nih organisasi-organisasi luar negeri atau lokal yang memang gembar-gembor di Indonesia, Jakarta khususnya tempat kita sendiri. Mungkin masih sedikit platform untuk menyalurkan aspirasi kita, sehingga kita lebih terfokus dengan karir, lebih terfokus dengan knowledge, dan lain sebagainya. Tapi dari 5 narasumber generasi muda yang gue wawancara di PR Talk ini, kita mendapatkan benang merah kalau mereka itu melihat karir, pengembangan diri, bukan hanya didapatkan dari perusahaan. Berbeda seperti apa yang kita lihat dulu pada saat kita muda. Gue kalau mau sukses karirnya, gue harus kerja. Gue harus meniti terus-terusan. 5 tahun, 10 tahun, atau 10 tahun di sebuah perusahaan yang sama. Tapi sekarang generasi muda punya banyak option, punya banyak pilihan, di mana ketika gue nggak merasa used to it in office, ketika gue nggak merasa, kayaknya gue nggak di office di tempatnya. Oke, gue tetap kerja di office, tapi penyaluran aspirasi gue itu di kegiatan sosial atau berkomunitas di organisasi. Dan it works. Teman-teman juga bisa belajar dari situ, karena banyak banget yang bisa dipelajarin dari kita terjun langsung ke lapangan. Satu hal yang gue kutip dari omongan Ici malam ini, yang sekali lagi menjadi pembelajaran buat diri gue, dan gue yakin Livia dan tim URPR yang lain, life is not always about achievement, it's a fulfillment. Jadi dalam hidup memang achievement itu penting, tapi mengejar achievement tanpa misi dan visi yang baik itu sama aja meninggikan ego teman-teman. Achievement itu adalah positive addiction. Dalam artian kalian ketagihan kalau kalian suka. Dan ketagihan yang positif adalah seperti kalian melakukan sedekah. Ketika kalian melakukan sedekah, kalian merasa jiwa kalian tenang, orang yang dibantu juga merasa lapang. Dan it's not always about money, career, but yourself as a human being. Thank you banget, Ci. Menjadi pembelajaran penting buat kita semua. Dan gue punya pertanyaan lanjutan. Kita tadi ngomongin achievement. Ngomongin apa yang bisa generasi muda ini buat, lakukan. Dan memang mereka lebih senang berkomunitas dan berorganisasi. Seperti kata lu bilang. Lu udah ketemu ribuan anak-anak muda yang buat gerakan sosial. Dan mungkin mereka masih melakukan itu sampai sekarang. Yang lu sudah lakukan sendiri di Isaac, seperti apa sih? Boleh nggak diceritakan? Sedikit sungkan gitu ya, kalau misalnya gue bercerita tentang achievement untuk didengar teman-teman listener dari teman-teman listener sendiri, gue ngerasa gue belum cukup untuk membilang ini sebuah achievement kayak gitu. Mungkin gue akan coba bilang ini key result apa yang coba gue capai kayak gitu. Jadi kalau dari gue sendiri sih sebenarnya banyak banget platform sekarang buat anak-anak muda untuk mengejar mimpinya, dan bagaimana sukses itu sekarang variabelnya tuh luas banget, diverse banget nggak sih? Bukan berarti ketika lo kerja di kantoran dengan gaji lo sebanyak apapun itu lo udah sukses, tapi banyak variabel sukses lainnya seperti itu. Nah dari sini tuh gue belajar key result yang gue dapet di Isaac itu adalah simply gue bisa ngedevelop teman-teman gue bisa ngajak teman-teman gue bahwa sepenting itu
leadership dalam kehidupannya kayak gitu. I didn't talk about the achievement in terms of reach or engagement or the numbers, but buat gue key result terbesar gue adalah ketika gue bisa ngelihat anak-anak gue atau member-member gue itu dia ngerasa apa yang mereka lakukan itu matters buat orang lain. One of the biggest challenge that we face as a young generation is we can tell that a lot of people kita lihat angka suicidal itu udah tinggi banget in terms of kayak, maka dari itu gue ngerasa ketika gue berhasil membuat anak-anak gue ini percaya bahwa leadership adalah fundamental skill yang bisa di-develop dalam diri mereka dan buat mereka merasa matters towards the society, itu menurut gue big result banget buat gue, karena gue ngelihat dari mereka yang dia bilang, Kak, gue nggak bisa apa-apa, but by the end of the term, by the end of the project, dia bilang, Kak, ada orang yang bilang terima kasih ya ke dia karena dia udah ngelakuin project itu. Gue bangga banget dan gue seneng banget ketika ada orang yang berhasil, yang tadinya dia insecure, yang tadinya dia gak tahu dia bisa buat apa, tapi setelah belajar di ISEC, dia ngerasa dia tuh matters ke society ini. Karena apa yang mau gue coba capai juga adalah, khususnya di Indonesia atau di seluruh dunia ya, gue gak mau ada lagi nih orang-orang yang ngerasa dia tuh nggak penting dalam dunia ini. Semua orang tuh matters. Yang balik lagi, coba kita recall omongan Tio. Setiap tim sepak bola ada penyerang, ada striker, ada sayap. Semua tuh penting menurut gue. Jadi gue nggak mau, tapi gue mencoba berusaha untuk buat orang-orang tuh nggak ngerasa useless kayak gitu. Karena their presence is matters kayak gitu. Maka dari itu gue tuh sempat sedikit muncul dalam satu kalimat. Gue tuh bilang kayak, we need to be extra miles to be significant. Because the significant is fulfillment for ourselves, karena kita ngerasa, oke, ternyata present kita tuh diakuin. Dan itu mungkin nggak cuma gue atau Tio atau Livia, mungkin di sini kita sepakat bahwa ketika kita di-recognize, itu tuh seneng banget rasanya. Apalagi kalau misalnya, pernah nggak sih kalian yang kayak udah di-underestimate, dan kalian tuh nge-blame diri kalian sendiri, terus tiba-tiba kalian ngerasa significant. It was really, really happy buat gue untuk ngelihat member-member gue, teman-teman gue bisa ngerasa seperti itu. Nice. Gue kayak ikut misa tau nggak hari ini. Wah, banyak banget quote-quote dari lu, men. Tapi keren. Gue pengen highlight dong sesuatu. Tadi lu bilang ada leadership. Apa sih leadership buat lu? Kalau buat gue, leadership is a fundamental skill that can be developed in every people in this world. Seperti itu, karena itu fundamental yang kita punya. Jadi it's just about how we explore ourselves. What kind of leader are you? Gue selalu bilang ke teman-teman gue atau ke member-member gue akan bilang dia adalah leader kayak gitu. Karena leader bukan orang yang nge-lead banyak berapa orang, tapi siapa yang bisa bawa perubahan, siapa yang bisa berkontribusi, seperti itu. Keren. Ini benar-benar gue suka banget sih ya, Ici boleh sharing banyak nih dari ISEC gitu, apa yang udah dikerjain, karena teman-teman muda kita tuh perlu tahu juga kalau ada wadah yang meng-empower ke anak-anak muda untuk menjadi something gitu loh. Jadi mereka tuh merasa dirinya tuh useful untuk teman-temannya maupun untuk orang-orang lain yang susah kayak gitu. Karena gue sendiri basicnya tuh demen banget terjun ke entah itu ke komunitas, pokoknya sifatnya menolong gitulah, mau anak jalanan kayak mau panti asuhan, pokoknya tuh gue seneng banget sebenarnya. Nah, mungkin pas di saat gue ini, waktu itu belum banyak nih wadah-wadah yang macemnya kayak ISEC gitu ya. Mungkin yang gue tahu kayak UNICEF, tapi gue merasa itu nggak sama ya. Dia bukan mendevelop gitu loh. Jadi itu kayak cuman menjadikan kita volunteer, tapi ya terus apa gitu loh. Jadi gue senang banget denger kalau ternyata di sana tuh banyak teman-teman muda kita yang jiwanya tuh mulia gitu. Gue pengen kasih tambahan tadi pandangan yang gue pribadi dapat dari Ici. Makanya gue bilang kayak, hari ini gue kayak denger khotbah Misa, men. Banyak banget insight yang gue dapat. Sekali lagi teman-teman, hidup itu penuh dengan makna. Terutama untuk diri lo sendiri. Tapi lo akan lebih bahagia ketika hidup itu bermakna untuk orang lain. So, mengutip Ici, life is matters for yourself, but more for society. Kita lanjut ke next question, karena sepertinya obrolan kita harus di-cut. Kalau nggak di-cut nih panjang banget ngobrolinnya, dan gue yakin quotes-quotes lu yang keluar banyak banget. Nanti after ini pasti banyak banget meme yang keluar muka lu dengan quotes-quotes lu. Gue berharap ya anak-anak kreatif yang ada di komunitas Podcasters Indonesia dan Podcast Movement Indonesia, please kalau mau buat meme mukanya Ici,
silakan kasih quotes-quotes. Tadi aja gue udah dapat banyak banget nih, men. Catatan gue udah ada 10 kali quotes-quotes dari Ci. Keren banget dan berbahasa Inggris semua, international class. But anyway, kita harus segera tutup sesi ini karena kalau nggak kita tutup, ngobrolnya bisa sampai besok pagi. Pertanyaan terakhir dari gue, Ci, mewakili lu sebagai Head of Public Relations secara nasional di ISEC dan lu secara pribadi, apa sih pesan-pesan dari lu untuk generasi muda dan kita sebagai manusia yang ingin meniti karir seterusnya? Apa yang kita kerjakan, kita harus tahu kenapa kita mengerjakan itu. Jadi start from your why, not from your what. Because once you know your why, you will get your fulfillment eventually. Lebih ke situ sih. Wow, keren banget. Senang banget ya dari 5 teman-teman muda kita, itu banyak banget nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Hampir mirip sebenarnya. Mereka itu semuanya semangat, dinamis, update soal kekinian yang saat ini terjadi gitu. Terus ini ada nilai positif lagi dari hari ini, ternyata jiwa mereka itu mulia. Jadi ya pasti ada negatif-negatif side-nya, tapi dari teman-teman muda kita itu dari kacamata gue bisa ngelihat bahwa mereka itu memang sangat dinamis ya, menyenangkan gitu. Semoga inspirasi yang kita keluarkan hari ini bisa mendukung, menginspirasi teman-teman, khususnya generasi muda dan paling tidak kita sebagai manusia seutuhnya. Sekedar cerita penutup dari gue untuk merangkai komunikasi 2 arah, 3 arah kita malam hari ini. Banyak banget cerita yang kita sudah lalui di kehidupan kita masing-masing. Ici dengan ceritanya, Livia dengan ceritanya, dan gue dengan cerita gue sendiri. Satu hal yang gue bisa belajar dari cerita mereka adalah bagaimana melihat kehidupan itu bukan sebatas lingkaran 1 meter di sekitar kalian. Tapi perluas lingkaran itu sampai 3 meter, 5 meter, 15 meter, bahkan 1 kilometer di sekitaran kalian. Karena kehidupan bermakna bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi kehidupan bermakna untuk orang lain. Please give back to society and find your tone. So for the millennials, please find your voice and make a good impact. PR Talk kita tutup. Generation Dead Now sudah selesai. Terima kasih semuanya. Kita lanjut ke Generation Old next week. Bye. Sekian PR Talk kita hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe dan komen konten kita, serta follow Instagram @PRNetwork. Yes, untuk PR Talk edisi dengan generasi muda sudah selesai. Next, kita akan lanjut lagi dengan beberapa insight dari generasi senior. Sampai ketemu di edisi berikutnya.